Sebuah toko dan gudang minuman keras beralkohol di Ruko Area Geraha, Kota Sidoarjo digerebek tim gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama jajaran TNI Polri. Berkedok toko rokok elektrik atau vape store, toko itu menjual minuman keras secara online maupun offline. Di toko miras itu, pengunjung bisa bebas memilih kebutuhan minuman keras, mulai dari jenis minuman seharga puluhan ribu hingga ratusan ribu dan jutaan rupiah per botolnya. Pihak pengelola hanya bisa menunjukkan surat izin sebagai distributor dan tidak bisa menunjukkan surat izin berjualan minuman keras. 851 botol minuman keras aneka jenis dan merek langsung disita. Jadi pokoknya toko vape, nah ternyata di belakangnya ini isinya miras. Kurang lebih tadi hampir 851 ya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan botol miras yang disita dari hasil penggerebekan ini dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta, Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan satu buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Tiga orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali ajukan pra-peradilan keempat terkait pencekalan. Belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya sebagian besar korban merupakan anak-anak. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lasih dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Satu ruko 3 lantai yang menjual minyak eceran dan tabung gas di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 6 unit pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Kepulan asap pekat membumbung tinggi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu ruko 3 lantai yang berisikan minyak eceran dan tabung gas. Sebanyak 6 unit pemadam kebakaran Kota Palembang diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tersebut dipakai untuk usaha minyak sama gas. Untuk
kebakaran kemungkinan dari ceceran minyak. Itu ada korban nggak, Bang? Korban untuk saat ini belum ada. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran pemirsa, petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas memadamkan api di tempat pembuangan sampah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, seorang penghuni rumah histeris saat rumahnya terbakar. Astagfirullah, inilah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan satu anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kini petugas damkar dan PPSU masih berupaya memadamkan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Rajas mati. Nino juga mati. Terlebih, dua hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu Pak. Ini Bapak lihat mukanya. Saya nggak tahu. Rata Pak. Ini rumah pribadi, Bang? Iya Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 3 orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan disebabkan rem truk yang tidak berfungsi. Awas! 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 Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas Jalan Lurah Berangin, jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden di jalur yang dikenal rawan kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Rubuk Sikaping menuju Bonjol. Saat melintasi jalan menurun, rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan karena mengalami kerusakan. Benturan tersebut membuat truk tronton terdorong mundur dan menghantam 3 mobil yang berada di belakangnya. Setelah menabrak 3 mobil, truk tronton keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Rekaman video warga memperlihatkan kepanikan pengendara dan masyarakat yang berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Kendaraan yang terlibat sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit. Kemudian ada 1 lagi supir yang awalnya mungkin luka. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pasaman. Pengendara yang melintas di jalur ekstrim Lurah Berangin diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, diduga remblong, sebuah minibus tabrak pikap di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 6 orang terluka. Tabrak Pak, Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya tapi memang belum. Dari selatan, Ya, dari yang selatan. mobil kuning ini. Iya. Terus Karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, itu beloknya toko ini. Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ketinggian jalan yang berbeda di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 2 unit bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. 2 unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan, Tanjung Priuk, pada bagian bawah kendaraannya tersangkut jalan yang menurun. 2 bus ini tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos. Tadi bus yang nyangkut itu ada berapa? Ada 2 apa Bapak doang? Ada 2, depan kan mobilnya. Yang tadi nyangkut, itu kan gara dia kan mobil. Mobil yang teman saya satu nyangkut, nggak bisa. Otomatis saya ngambil kanan. Nah, ya, nyangkut juga. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Seorang wanita berusia 21 tahun tewas setelah tertabrak kereta bandara. Peristiwa terjadi saat korban menyeberang rel di perlintasan sebidang Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, dia nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Evakuasi korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 berlangsung hingga Senin. Korban selamat dibawa menuju Surabaya untuk didata dan dirawat. Ya pemirsa, 30 penumpang yang selamat dievakuasi ke Gapura Siria Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk didata dan dirawat.
Sementara 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban selamat yang telah dibawa ke Surabaya akan dicocokkan dengan data manifest perusahaan. Manifest yang tercatat sebanyak 236 orang. 234 orang berhasil dievakuasi, termasuk 5 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, jenazah 5 korban meninggal kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di RS Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga mereka ditemukan selamat. Ya pemirsa, keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Namun hingga kini mereka belum mendengar kepastian nasib Siti Fatimah. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb.
Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal. Banyak di antaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh Bu? Masih jauh Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II terbakar hingga proses evakuasi. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Postar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali ajukan pra-peradilan keempat terkait pencekalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.